ada cawapres putranya ada gitu aja. Kalau PD nyawanya Budi kan putra komplit nyawanya kan Pak Ganjar kan clear ya. Pak Prabowo Subianto sangat mengerti agenda utama bagi Indonesia. Dengan kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kenapa? Karena kami menganggap Prabowo Gibran yang bisa mengakomodir semangat melanjutkan perjuangan di. Kita carikan solusi bersama-sama dan ya kita harap kalau di visi misi kami sudah ada Pak, misalnya membangun dari bawah dan dari desa, itu salah satunya. Masih bersama saya Maidop Elfrina dan masih disiarkan langsung dari studio mini KPU Kompas TV ada di kantor KPU di kawasan Jakarta. Saudara, kami lanjutkan informasi di Rumah Pemilu hari ini. Informasi datang dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang menyebut mengaku siap menerima teguran dari Bawaslu buntut kehadirannya di acara silaturahmi Desa Bersatu. Gibran menyebut kehadirannya di acara silaturahmi Desa Bersatu hanya datang sebagai undangan. Meski demikian, Gibran siap menerima teguran dari Bawaslu. Sebelumnya Bawaslu berencana akan memanggil panitia acara deklarasi dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ya nanti kalau ada teguran nanti kami terima tegurannya ya. Yang jelas kami datang sebagai undangan, saya datangnya pas penutupan. Oke? Sebelumnya calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka hadir dalam acara silaturahmi nasional bersatu yang digelar oleh organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu pada hari Minggu 19 November kemarin. Dalam pidatonya, Gibran Raka Buming Raka menyebut akan menampung aspirasi para kepala daerah yang tergabung dalam organisasi Desa Bersatu dan berencana bertemu untuk berdiskusi pada pekan depan. Dan saudara, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka hadir dalam acara silaturahmi nasional yang digelar organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu pada hari Minggu 19 November kemarin. Dan benarkah aparatur dan kepala desa harus netral dan dilarang memihak kepada pasangan calon tertentu di pemilu? Kita akan bahas di program Rumah Pemilu sore hari ini bersama dengan Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia dan Mbak Huria. Selamat sore Mbak Huria. Selamat sore Mbak Maidov. Oke, Mbak Huria, sebelum kita memulai perbincangan ini, kita sama-sama dulu satu paham sepakat soal aparatur desa dan kepala desa ini ada di bawah Kementerian Desa, termasuk soal kewenangan dan pemberian sanksi apabila ada hal-hal yang mereka langgar. Ya, ini kan sebenarnya kalau bicara soal posisi kepala desa ya, ini kan sudah diatur gitu ya di dalam Undang-Undang Desa ya. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bahkan kalau bicara khusus tentang netralitas aparat desa, ini juga kita bisa lihat ya di undang-undang tersebut sekaligus juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu gitu. Bahwa kemudian secara hierarki tentang pemilu kita melihat mereka memang di bawah koordinasi Kemendes, tetapi juga berada di bawah koordinasi kepala daerah gitu ya. Sama seperti posisi ASN sebenarnya yang secara administratif dia ada di bawah kepala daerah. Demikian Mbak Maidov. Oke. Kalau kejadiannya seperti kemarin yang terjadi di Indonesia Arena, ada sebenarnya kan tidak jelas ya memberikan dukungan, tapi kan ada kemungkinan pemberian dukungan di balik layar. Kalau sudah begini, sanksinya bakal seperti apa dan siapa yang akan memberi sanksi dalam kasus ini?
Kalau bicara soal sanksinya, saya kira tadi ya di undang-undang tersebut ya, itu sudah diatur sebenarnya sanksinya gitu ya. Dia bahkan bisa sampai kena sanksi pidana. Kalau Mhm. misalnya kepala desa terbukti melakukan tindakan yang bisa menguntungkan salah satu peserta pemilu gitu ya, ada pidana, kemudian juga ada denda. Cuma menurut Mhm. saya persoalannya saat ini bukan pada, sanksinya sebenarnya gitu ya, ada regulasinya jelas, ada mekanisme sanksi yang diatur, tetapi juga ada celah gitu ya di dalam regulasi sebenarnya. Karena regulasi mengenai netralitas, di dalam Mhm. pemilu itu secara khusus biasanya memang melekat pada ASN dan juga, TNI serta Polri gitu ya. Di luar itu kan tidak diatur secara jelas Mhm. sebenarnya mengenai netralitas, apa namanya, perangkat desa. Bahkan juga kalau kita bicara tentang netralitas penyelenggara negara, netralitas pejabat publik gitu ya, termasuk dalam Mhm. hal ini misalnya presiden, Jadi kepala Anda daerah merasa gitu ya. aturan kepada kepala daerah, kepala desa maksud saya dan perangkat desa ini tidak serigid aturan untuk ASN begitu ya Mbak? Ada celah yang bisa dipakai untuk menggalang, Betul. dukungan dari kepala desa dan perangkat desa ini, menurut Anda begitu? Ya, betul sekali Mbak Maidof. Bahkan kalau kita bicara soal netralitas sendiri ya, walaupun sudah diatur di dalam, apa namanya, undang-undang ASN gitu ya, kemudian juga TNI Polri, itu pun juga banyak celahnya. Itu sebabnya kita bisa lihat sebenarnya di tren pemilu-pemilu sebelumnya, baik itu pemilu 2019 maupun pemilu, apa, pilkada 2020 ya kan, faktanya ternyata ada banyak sekali ASN yang melakukan pelanggaran terhadap, prinsip netralitas ini gitu ya. Ada Mhm. sanksi yang diberikan, tetapi saya kira karena Mhm. tidak ada efek jerah di situ gitu ya, kemudian juga bagaimana implementasi pemberian sanksi itu juga tidak jelas karena mekanisme yang dipakai adalah mekanisme internal birokrasi, akhirnya praktik, Mhm. apa, keberpihakan gitu ya, aparatur dan alat-alat negara sangat sering kita temui di dalam, pemilu kita gitu ya, termasuk saya kira nanti di pemilu 2024. Mhm, oke. Kalau Anda melihat, Mbak Ria, ini dengan adanya acara kemarin dari perangkat desa yang ada di Indonesia Arena pada 19 November kemarin, Anda bisa membaca bahwa sebelum-sebelumnya memang sudah ada upaya untuk memobilisasi, perangkat desa dan kalau kita lihat juga di tanggal 8 November kemarin, PPDI juga sempat ke istana begitu. Anda bisa lihat ini memang sudah ada penggalangan mobilisasi, perangkat desa? Oh, saya kira indikasinya sudah sangat jelas ya Mbak Maidof, bahkan bukan hanya kita lihat di, apa namanya, Mhm, oke. tanggal 7 November kemarin ya, ketika, Asosiasi Kepala Desa menghadap, presiden di istana. Dari tahun lalu sebenarnya kita sudah melihat gitu ya, ada Mhm, manuver-manuver yang dilakukan gitu, sudah bisa membaca. antara elektoral dengan, perangkat desa, utamanya adalah kepala desa gitu ya. Sudah ada kan, pada saat pertemuan, Mhm, Presiden mhm, Jokowi misalnya dengan kepala desa di, tahun 2022 mhm. lalu kalau nggak salah di bulan Maret gitu ya, itu kan isunya sudah mulai bergulir ketika apa, ada aspirasi yang disampaikan oleh kepala desa khusus membahas tentang masa jabatan. Nah, aspirasi ini kan juga, apa namanya, sangat rentan sebenarnya gitu ya dipolitisasi, karena apa? Aktor elektoral dalam hal ini bisa saja kemudian menjanjikan gitu ya, bahwa, pemerintah akan memperpanjang masa jabatan kepresidenan, sorry, masa jabatan kepala desa. Tapi kan tidak ada makan siang Kepala gratis di dalam desa. Mhm, itu ya. Jadi akhirnya kemudian ada akomodasi, aspirasi dan kepentingan dari kepala desa, imbal baliknya tentu saja adalah dukungan politik gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi kekhawatiran hari ini gitu ya. Peristiwa-peristiwa sebelumnya yang memperlihatkan bahwa ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan gitu antara kepala desa dengan, presiden, membuat publik menjadi skeptis bahwa kepala desa yang seharusnya memang netral gitu ya, ini justru malah menunjukkan keberpihakan kepada, salah satu mhm, kontestan tertentu. Bahkan meskipun misalnya, dukungan itu tidak apa namanya, sampaikan secara eksplisit gitu ya, tidak ada simbol-simbol yang mhm. memperlihatkan bahwa kepala desa, aparatur desa mendukung, Kampanye di salah balik layar Kak begitu. Menghadapi ini apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Mbak Ria?
Nah, saya kira gini, kondisinya hari ini kalau kita bicara soal penyelenggara pemilu khususnya, apa namanya, Bawaslu, ini kan mereka memang bekerja berdasarkan undang-undang. Masalahnya undang-undang kita punya celah yang, sangat besar gitu ya dan juga sebenarnya penegakan hukumnya juga masih relatif lemah. Undang-undang pemilu hanya mengatur misalnya masa kampanye itu apa namanya, pada periode yang jelas gitu. Jadi ketika misalnya ada upaya-upaya mobilisasi, upaya melakukan Mhm. kampanye di tahapan kampanye, itu kan tidak bisa apa namanya, tidak bisa dikenakan sanksi gitu ya, tidak bisa diatur gitu oleh Bawaslu. Demikian juga misalnya Mhm. kalau bicara soal netralitas gitu ya. Kalau untuk ASN, TNI, Polri karena aturannya jelas Oke. itu masih memungkinkan, tetapi kepala desa ini kan nggak jelas gitu Mhm. ya. Oke, Mbak Ria, Iya. kalau kita bahas soal perangkat desa dan kepala desa ini, Anda melihat seperti ada pembiarankah karena aturannya juga belum jelas atau masih ada celah di sini? Dan menurut Anda, yang jadi pertanyaan terakhir saya, menurut Anda, apakah ini juga bisa menjadi nilai elektoral kepada salah satu pasangan calon? Karena kan di Indonesia ada banyak jumlah desa, ada 8.000 lebih, koreksi kalau saya salah. Apakah ini bisa menambah nilai elektoral untuk pasangan yang kemudian mendapatkan dukungan dari perangkat desa ini? Iya, karena kan jumlahnya banyak ya, kepala desa juga apalagi ya dengan adanya, apa namanya, dana desa, ini kan juga sangat rentan ya dipolitisasi. Sebenarnya kalau kita bicara aturan, Mhm. aturannya kan berubah gitu ya, regulasi pemilu kita masih sama, pakai Undang-Undang Pemilu 2017 gitu ya. Tetapi isu mengenai netralitas 17. kepala desa hari ini menjadi apa namanya, mencuat gitu ya, karena ini tadi ada manuver politik yang dilakukan aktor elektoral, ada upaya politisasi dan mobilisasi kepala daerah untuk mendukung salah satu calon gitu ya. Bahwa Pak Jokowi misalnya sebagai presiden, petahana dia tidak bisa lagi berkontestasi, iya. Nah, artinya kan sebenarnya harusnya tidak Mhm. ada kepentingan lagi misalnya ya, untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan kepala desa Mhm. mendengarkan aspirasi mereka gitu ya di tahun politik. Tapi karena ada konflik kepentingan, ya di mana salah satu paslon itu, punya hubungan kedekatan dengan Pak Jokowi, hubungan kekerabatan. Nah, ini rentan gitu ya, pertemuan-pertemuan Mhm. ini menjadi apakah pertemuan antara presiden gitu ya dengan, Mhm. kepala daerah atau sebenarnya ini pertemuan antara politisi gitu ya, dengan aktor-aktor politik lokal. Nah, menurut saya yang terjadi hari ini adalah upaya aktor-aktor elektoral untuk, mencari dukungan sebanyak-banyaknya dengan Mhm. memanfaatkan posisi, jabatan, Oke. ya dan mekanisme prosedur yang, berlaku gitu ya. Logikanya begini, Mbak, kalau misalnya kepala desa punya Mhm. aspirasi, harusnya kan mereka bisa menyampaikan ini kepada hierarki di atasnya ya kan, yaitu ada Kemendagri di situ, ada Kemendes di situ dan juga ada kepala daerah. Kenapa harus di-bypass langsung ke presiden? Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik. Jadi sulit buat kita gitu ya, memaknai pertemuan-pertemuan kepala desa ini, memaknai aspirasi yang disampaikan kepala desa adalah Mhm. aspirasi murni, bukan untuk kepentingan politik elektoral dan memenangkan, Oke. calon dengan imbalan-imbalan tertentu. Mhm. Mbak Ria, maaf saya potong. Jadi Anda melihat apakah penggalangan suara dari perangkat desa, kepala desa ini bisa memberikan efek elektoral, bahkan juga kan eh, cawapres nomor urut 2 sampai datang dan bahkan pekan depan menjanjikan akan ketemu lagi membahas. Ada pertemuan lanjutan. Menurut Anda ini akan memberikan efek elektoral? Oh jelas, jelas sekali Mbak, karena tadi ya saya bilang bahwa, kepala desa ini adalah elit lokal, ya kan, yang mereka punya Mhm. kemampuan untuk mempengaruhi, masa gitu ya, masyarakat desa untuk memilih gitu ya. Bisa saja kemudian kan, apa namanya, isunya kemudian dikaitkan dengan dana desa misalnya kayak gitu ya. Kalau nggak mau ikut suaranya kepala desa, nanti misalnya pembangunan di desa itu menjadi terhambat gitu ya. Oke. Dan lagi pula kita belajar dari pengalaman Orde Baru lalu gitu ya, mobilisasi, birokrasi, aparatur pemerintah sampai ke tingkat bawah itu kan sudah dilakukan gitu ya dulu. Kalau Mhm. dulu kan sampai ke desa kita pakai
Nah, sekarang yang dipakai itu adalah perangkat desa. Jadi kita punya sistem yang sebenarnya sudah demokrasi gitu ya. Pemilunya juga seharusnya menggunakan regulasi yang demokratis, tetapi praktik-praktik politik lama di mana mobilisasi aparat negara, aparatur pemerintahan, alat-alat negara masih terus digunakan oleh politisi untuk menambah dukungan elektoral, terutama ketika kompetisi yang Baik. terjadi di antara 3 paslon itu ketat gitu. Jadi menjadi sangat signifikan kalau bisa menggalang dukungan kepala Oke. desa. Sangat signifikan ya untuk dukungan dari kepala desa ini. Baik, terima kasih, kita sama-sama pantau nanti sebelum pemilu dimulai ini, bahkan juga dugaan-dugaan potensi kecurangan ini bisa terendus bahkan sebelum kampanye nanti dimulai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Mbak Huria. Saya selalu Mbak Huria. Oke, terima kasih. Dan usai jeda, saudara.